Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri. Saya Imas Jamilah Fauziah dengan NPM 2406212141 dari kelas PAIB semester 2. Di sini saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jabir an Abi Hurairah annahu akhbarhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum falyufrig ala yadihi thalatha marrah qabla an yudkhila yadahu fi ina'ihi fa innahu la yadri fima batat yaduhu." Yang artinya, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam air wadah sampai dia mencucinya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini membahas tentang mencuci tangan pada waktu kita hendak bangun tidur. Mencuci tangan setelah bangun tidur menjadi sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan melakukannya sebelum mengambil wudhu pada saat bangun dari tidur. Sebab ketika dalam posisi tidur, seseorang tidak menyadari letak posisi tangannya, sehingga dengan berlangsungnya mencuci tangan sehabis bangun tidur dapat membersihkan tangan dari kuman, kotoran, atau bahkan benda najis sekalipun yang mungkin terpegang oleh tangan ketika tertidur. Keterangan tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci tangan setelah bangun tidur ini dapat ditemukan dalam Sunan Nasa'i. Pembahasan Toharoh, yaitu telah mengabarkan kepada kami Kutaibah, dia berkata telah menceritakan kepada kami, yaitu Sufyan dari Al-Juhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia mengalirkan air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Dan barang siapa yang beristinja, hendaknya melakukan sebanyak hitungan ganjil. Dan apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, agar mencuci tangannya 3 kali terlebih dahulu sebelum mencelupkannya ke dalam bejana berisi air, karena seseorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangannya semalam menginap. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini menjelaskan bahwa salah satunya tentang mencuci tangan setelah bangun tidur, karena tidak ada yang menjamin di mana tangan kita berada. Bisa saja tangan kita memegang sesuatu yang najis pada saat kita tidur dan kita tidak menyadarinya. Kemudian faidah atau manfaat dari hadis ini, yaitu wajibnya mencuci kedua tangan setelah bangun tidur itu sebanyak 3 kali. Yang dimaksud dengan tangan ini secara mutlak yang harus dicuci adalah sampai telapak tangan saja. Dan kemudian mayoritas ulama berpendapat tangannya harus dicuci setelah tidur, secara umum baik malam ataupun siang. Adapun pada kalimat di mana tangannya bermalam, itu adalah ungkapan keumuman bahwasanya tidur kebanyakan itu terjadi di malam hari, dan ini bukan merupakan pekhususan. Alasan mengapa disunahkan mencuci tangan adalah seperti yang dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Sesungguhnya disyariatkannya mencuci tangan itu karena tangan tersebut disentuh oleh syaitan. Hal itu ditunjukkan dengan alasan yang disebutkan dalam hadits.
fa innahu la yadri aina bataj yaduhu, yang artinya karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Dan semisal itu juga diterangkan dalam hadis yang sebelumnya, yang artinya karena sesungguhnya setan itu bermalam di kedua rongga hidungnya, yang sudah saya bahas tadi. Kemudian larangan memasukkan kedua tangan ke dalam air, dalam artian ini yaitu hanya dalam wadahnya saja, bukan airnya. Air dalam wadah yang sudah terlanjur dicelupkan tangan seseorang setelah bangun tidur malam, hukumnya tetap suci dan mensucikan karena air itu tidaklah najis. Kemudian anjuran untuk memakai ungkapan yang halus dalam perkara yang seorang malu badannya apabila hal itu bisa dipahami. Wajib bagi seorang yang mendengar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerimanya, sekalipun dia tidak memahami maknanya, dan dia mengembalikan hal itu kepada pendeknya akal manusia, karena dia meyakini segala hukum Allah pasti dibangun di atas kemaslahatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.